Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pelajaran kita pada pertemuan ini adalah bersih itu sehat. Tujuan pembelajaran agar siswa dapat mengenal hadas kecil, siswa dapat memahami hadas kecil. Kemudian KD-nya 3.14 memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Artinya, orang yang mengaku beriman harus mencintai kebersihan. Kebersihan meliputi kebersihan badan, tempat tinggal, dan kebersihan lingkungan sekitar. Perhatikan gambar berikut. Nah, silahkan nanti setelah melihat gambar ini, apa yang ada dalam pikiran kamu? Nah, gambar satu lagi. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Najis adalah kotoran yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Contohnya seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran tinja, air seni, atau pipis. Hadas dibedakan menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil peristiwa atau kotoran yang menjadikan seseorang tidak suci sehingga ia harus berwudu atau tayamum agar menjadi suci. Contohnya apabila seseorang buang air kecil, buang air besar, atau buang angin. Hadas besar peristiwa atau kotoran yang menjadikan seseorang tidak suci sehingga ia harus mandi terlebih dahulu agar menjadi suci. Contohnya haid, nifas, dan mimpi basah. Jadi, sebagai umat Islam harus memperhatikan kebersihan atau kesucian diri kita dan lingkungan kita. Cara membersihkan najis harus menggunakan air mutlak, yaitu air suci dan mensucikan, misalnya air sumur, air pam, air hujan, dan lain-lain. Caranya, air dikucurkan ke benda yang terkena najis, bukan najis yang mendatangi air. Istinja atau cebo adalah salah satu membersihkan najis yang sering dilakukan. Cebo harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Dapat menggunakan air, tisu, batu, ataupun benda kesat lainnya. Bila cebok menggunakan air, maka tangan kanan yang menyiram, sedangkan tangan kiri kita mengusapnya hingga bersih. Aku senang berwudu. Sebelum kita mengetahui bagaimana tata cara berwudu, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa syarat dan rukunnya. Syarat syahnya wudu: 1. Beragama Islam. 2. Berwudu dengan air yang suci mensucikan. 3. Tamyiz. 4. Tidak berhadas besar. 5. Mengetahui yang wajib dan yang sunnah. 6. Tidak ada hal yang menghalangi sampainya air ke kulit. Rukun wudu. 1. Niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a lirafil hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. 4. Menyapu sebagian rambut. 5. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. 6. Tertib atau berurutan. Tata cara wudu.
Ibu harapkan di sini anak-anak dapat mempraktekkan setelah pembelajaran ini. Yang pertama, membersihkan kedua telapak tangan dengan air yang dikucurkan atau yang mengalir sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, membersihkan mulut atau berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Ketiga, membersihkan hidung dengan air sebanyak 3 kali. Keempat, membasuh muka sambil membaca niat di dalam hati. Kelima, membersihkan tangan kanan dan kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Keenam, mengusap kepala sebanyak 3 kali dengan air. Ketujuh, menyapu kedua telinga dengan air sebanyak 3 kali. Kedelapan, membersihkan kaki kanan dan kiri dengan air sebanyak 3 kali sampai mata kaki. Terakhir, doa setelah wudhu. Doa setelah wudhu ini silahkan kamu baca, kamu pahami, dan dihafal, serta diamalkan. Materi selanjutnya adalah tayamum. Tayamum menyapukan debu atau tanah ke muka dan kedua tangan dengan maksud sebagai ganti dari wudhu atau mandi besar dengan berbagai syarat. Sebab-sebab diperbolehkan tayamum: 1. Sakit. 2. Sedang dalam perjalanan. 3. Tidak ada air. 4. Ada air tetapi suhunya sangat dingin. 5. Ada air tetapi tempatnya jauh. 6. Ada air tapi untuk mendapatkannya terhalang bahaya yang mengancam jiwa dan hartanya. Berikut ini adalah syarat-syarat tayamum. Ada halangan untuk berwudu atau mandi sebab berpergian atau sakit. 2. Masuk waktu sholat. 3. Sulit mendapatkan air dan tidak mendapatkannya. 4. Menggunakan debu yang suci. Rukun tayamum yaitu niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma li istibahati sholata fardalillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. 2. Mengusap muka dengan tanah atau debu. 3. Mengusap kedua tangan. 4. Tertib atau berurutan. Berikut ini hal-hal yang membatalkan tayamum. 1. Setiap yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. 2. Menemukan air sebelum melakukan sholat. 3. Murtad. Demikian pembahasan singkat tentang pembelajaran 4, bersih itu sehat. Semoga anak-anak ibu dapat memahami dengan baik. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, fastabihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.